kita akan belajar mengenai murid Kristus yang terambil di dalam kitab Yesaya gitu ya. Mungkin kita bisa buka dulu di Yesaya 50 ayat 4 sampai 7. Yesaya 50 ayat 4 sampai 7. Karena ini ayatnya tidak terlalu banyak, nanti ayat yang genap saya yang bacakan ayat 4 dan 6, kemudian ayat ganjil 5 dan 7 Bapak Ibu yang bacakan. Atau mungkin ayat 7 kita baca bersama-sama ya. Jadi 4 dan 6 saya yang baca, ayat 5 Bapak Ibu teman-teman semua yang baca, nanti ayat 7 kita baca bersama-sama. Sudah ada ayatnya? Ya. Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ayat 5. Ayat 6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ayat 7 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Amin, gitu ya. Ini kayaknya agak jarang mungkin ya. Kalau memang biasanya kalau tentang murid diambilnya itu di perjanjian baru. Karena perjanjian baru itu memang murid-murid mulai Tuhan tuh memuridkan gitu ya. Nah, tapi ini saya ambil di Yesaya, di kitab Yesaya, karena di perjanjian lama kitab ini yang paling banyak berbicara mengenai nubuatan Mesias, nubuatan Yesus gitu ya. Tentang kedatangannya, di situ ada di kitab Yesaya itu paling banyak berbicara tentang nubuatan, tentang kedatangannya, tentang mujizatnya, nanti tentang kematiannya, dan masih banyak lagi berbicara di situ. Dan salah satunya dibicarakan tentang sifatnya Yesus yang nanti akan yang seperti murid gitu ya. Nah, Yesus Kristus merupakan seorang guru yang agung, dan sebagai murid Kristus ia meminta kita belajar dan mengikuti teladannya. Dan khusus pada ayat 50 ini itu berbicara mengenai sifat dan penderitaan Yesus gitu ya. Jadi kita akan hidup bagaimana menjadi living as disciples, gimana hidup menjadi murid-muridnya Tuhan gitu ya. Hari ini kita akan belajar dari Yesus Kristus apa saja sih sifat seorang murid gitu ya. Yang pertama, sifat seorang murid yang pengen Yesus belajar supaya kita teladani gitu ya, supaya kita ikuti. Yang pertama adalah make an impact through words. Sekali lagi, make an impact through words. Artinya atau dalam bahasa Indonesianya adalah membuat impact melalui perkataan kita gitu ya. Dari apa yang keluar dari mulut kita, kita mempunyai dampak gitu ya. Seperti di ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru gitu ya. Words have power to destroy reputation, to discourage, and to break the heart of other peoples. Perkataan itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan gitu ya, reputasi, kemudian bisa melemahkan semangat orang. Dan perkataan itu juga bisa apa sebutannya itu ya, bisa bikin orang broken heart gitu ya. Kadang kalau misalnya gitu, ini dikatakan di sini ada bapak ibu, ada anak muda juga gitu ya. Tapi ketika misalnya pasangan kita gitu misalnya yang sudah menikah atau yang saat ini lagi deket nih sama cewek atau sama cowok sama pacarnya gitu ya. Terus tiba-tiba dia ngomongin sesuatu yang kayaknya gak enak di hati kita gitu ya. Misalnya kalau saya cewek, kemudian kita punya pacar kita bilang, aduh hari ini kamu kok kayaknya bajunya gak cocok sih, gak matching. Itu kayaknya bikin hati tuh kayak apa iya gitu ya misalnya. Kamu gak cocok pakai pink, habis itu kayak semua baju pink saya gak mau pakai. Gitu ya, misalnya kalau dia bilang, oh ya kamu cocok pakai baju ini, oh ya tiap hari aku pakai baju ini karena dia bilang cantik gitu ya. Jadi perkataan itu sepowerful itu gitu ya, kadang dengan perkataan itu bisa membuat anak-anak muda juga galau, benar ya? Ini gak ada yang pernah, atau gak ada yang galau ini di sini ya? Oh ya anak-anak Tuhan mungkin gak ada yang galau di tempat ini gitu ya. Umumnya di luar sana. Jadi kalau misalnya dengan perkataan yang sesimpel satu kalimat kita bisa ingat berbulan-bulan. Oh iya misalnya mantan saya dulu pernah bilang katanya nanti jangan apa dikatakan lihat ya nanti kamu nyesel putusin aku. Kita ingat terus gitu ya misalnya. Atau misalnya dibilang kamu terlalu baik buat aku. Kita ingat terus gitu ya misalnya selama setahun 2 tahun kita ingat terus kata-kata itu. Jadi perkataan itu punya impact, punya dampak yang besar gitu ya. Karena kata-kata tidak hanya memiliki kekuatan untuk membangkitkan emosi kita dalam diri kita gitu ya. Itu juga tetapi juga menimbulkan reaksi kalau dalam kedokterannya gitu ya, di sini ada dokter juga neurokimia di otak kita gitu ya.
Jadi ada sebuah penelitian menemukan bahwa hanya dengan melihat list atau daftar kata-kata negatif, cuman lihat list kata-kata yang negatif, kata-kata yang kurang mengenakan, dapat membuat orang yang cemas atau depresi merasa lebih buruk. Gitu ya. Jadi ketika kita sudah depresi, terus kita lihat kata-kata negatif, itu menurut penelitian, ini bukan kata saya gitu ya, menurut penelitian itu bisa bikin orang tambah down. Gitu ya. Jadi bukan harus ngomong, tapi lihat katanya aja sudah bisa bikin down. Hal ini juga dapat merusak bagian otak kita yang berfungsi untuk mengatur ke emosi kita, emosi dan ingatan. Serta mengganggu tidur, ini menurut yang saya baca, bisa ganggu tidur, nafsu makan, dan kebahagiaan jangka panjang kita. Jadi dari perkataan gitu ya dikatakan ketika kita lihat hal-hal yang negatif, kata-kata yang negatif itu bisa impact lama-lama kalau misalnya tadi saya katakan, misalnya saya lagi galau gitu ya misalnya, aduh kayaknya kerjaan lagi habis dimarahin bos, kita jadi nggak punya nafsu makan gitu ya, atau habis dimarahin siapa lagi misalnya, dimarahin suami atau dimarahin istri, nggak bisa tidur gitu misalnya. Nah itu memang ada penelitiannya bahwa dikatakan ketika ada perkataan itu bisa berdampak kepada bagian otak kita gitu ya. Speaking negative words frequently can lead to frequent state of stress gitu ya. Jadi ketika kita mengatakan perkataan yang negatif itu bisa ketika kita sering memperkatakan hal-hal negatif itu bisa membuat otak kita tambah stres gitu ya. Stres kita akan terus meningkat. Mungkin kita nggak sadar gitu ya. Jadi kadang sesimpel mungkin kita nggak harus ngomong ke orang, kita ngomong ke diri sendiri. Aduh, gak pinter banget nih, kenapa sih gitu aja nggak bisa kerjain gitu ya. Aduh, kenapa sih kayak gitu aja kamu gak mampu, yang lain bisa masa kamu gak bisa gitu ya. Kenapa sih dia cantik, kenapa aku enggak misalnya. Kenapa sih misalnya dia badannya bagus, kenapa badanku enggak misalnya gitu ya. Atau sesimpel kenapa sih dia punya multi talent, aku enggak. Sesimpel hal itu bisa membuat stres, semakin kita sering ngomong itu ke diri kita, tanpa kita sadarin itu juga bisa meningkatkan stres kita gitu ya. Dalam ayat ini Allah secara khusus memberikan lidah supaya kita dapat mengeluarkan perkataan yang membangun. Which is dalam ayat ini mau berbicara mengenai impact atau dampak. Jadi sifat murid yang pertama itu adalah punya perkataan yang baik. Karena kalau di sekolah ada, kalau misalnya kita ngomong kasar dibilang bagus, mantap gitu ya, nggak ada. Ketika kita ngomong hal yang nggak baik itu nggak mencerminkan murid sekolah, pasti dibilang gitu sama guru ya. Jadi sesimpel kalau memang kita mungkin akan pelajaran murid lebih saya percaya memang murid ini sesuatu yang sebulan aja kayak nggak cukup gitu ya. Mungkin nanti akan ada pembahasan yang lebih lanjutnya lagi gitu. Karena memang benar-benar bisa didalemin. Tapi kalau ini sesimpel dimulai dari apa? Orang Kristen itu sudah murid Allah atau belum itu adalah ketika ia bisa menjaga perkataannya. Bisa apa yang keluar dari mulutnya itu adalah perkataan yang membangun. Gitu ya. Tuhan Allah yang memberikan lidah agar dapat memberikan perkataan yang membangun. Oleh karena itu, bila perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang menjatuhkan, berarti itu bukan berasal dari Allah. Sekali lagi, Tuhan itu memberikan lidah supaya dikatakan di ayat ini, bukan saya yang katakan. Dikasih lidah untuk memberikan perkataan yang membangun. Jadi ketika yang keluar dari mulut kita, itu bukan perkataan yang membangun, mau ke temen, mau sebagai bercandaan gitu ya. Mau sebagai sesuatu yang kita ngomong sambil gak mikir, itu gak berasal dari Allah, tapi berasal dari setan gitu ya. Jadi kita harus hati-hati yang keluar dari mulut kita. Karena orang bilang apa? Yang keluar dari mulut kita adalah cerminan hati kita. Bisa kita kelihatan anggun dari luar, tapi ketika kita udah kenal deket, wah ngomongnya misalnya, gitu aja lu gak bisa misalnya. Keluarlah kata-kata sumpah serapah gitu ya. Kita nggak akan bisa melihat lagi bahwa dia mencerminkan murid Kristus. Mau secantik apapun di luarnya. Gitu ya. Karena memang lidah itu perkataan yang baik itu berasal dari Allah. Sebaik apapun kita membawa impact, pasti saya percaya kita semua pengen menjadi anak-anak muda yang punya impact. Amin. Anak-anak yang membawa transformasi, amin. Pasti kita mau jadi anak-anak yang punya impact ya. Sebaik apapun kita membawa impact, kita influence orang-orang sebanyak apapun, it's all useless when you cannot use your mouth wisely. Kita boleh jadi, kalau dibilang influence, jadi orang-orang influence gitu ya, banyak di luar sana. Tapi kata-katanya gak semua keluar dari mulut-mulut influence adalah perkataan yang baik. Itu yang membedakan kita dengan orang di luar sana. Apa sih yang membedakan kita? Orang-orang kita ini juga disebut influencer ya teman-teman, gitu ya. Saya influencer, Bapak Gembala influencer, teman-teman semua influencer. Orang di luar sana influencer, tapi apa yang membedakan influencer orang di luar sana dengan kita adalah dimulai juga dari perkataan kita. Useless teman-teman kalau kita nggak bisa jaga perkataan kita.
Let everything you say be good and empowering others. Biarlah apapun yang keluar dari mulut kita ada perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Kesannya klise banget ya kalau misalnya kita bilang, aduh masa ketemu teman kita kayak, apa kabar? Tuhan Yesus baik. Kayaknya kalau udah makin deket katanya orang gitu ya, kata-kata orang. Kalau kita tuh dianggap teman tulus atau enggak, itu biasanya ngomongnya kasar. Itu katanya menurut surveinya anak muda zaman sekarang. Jadi semakin kasar seseorang ngomong, itu berarti biasanya dia orang yang paling tulus berteman sama kita. Tapi kalau orang yang perkataannya makin sopan, makin halus, biasanya itu orang yang tidak bertahan lama pertemanannya. Tapi itu kan menurut rulesnya dunia. Itu yang orang bahasa itu yang setan usaha supaya kita menormalisasi perkataan-perkataan yang gak membangun. Bisa kok, bukan berarti ketika kita bilang kita berkata baik artinya kita gak tulus, enggak. Bisa kok, kita menjadi orang yang tulus, menjadi teman yang baik, menjadi sahabat yang baik, tetap dengan perkataan yang baik juga. Gitu ya. Kalau kita sudah memberi semangat yang membangun buat orang lain, berarti kita sudah memiliki salah satu sifat murid Kristus. Tapi bila nyatanya kita lebih sering menjelekkan atau punya intention untuk menjatuhkan orang lain, berarti perjalanan kita masih panjang untuk menjadi seorang murid Kristus. Pertanyaannya kita kira-kira sehari-hari kita, minggu ini deh, kira-kira banyakkan perkataan kita lebih membangun atau tidak membangun? Gak usah dijawab, dalam hati aja. Ke teman kita, perkataan kita membangun gak? Dalam rekan pelayanan kita, oh belum tentu loh, rekan pelayanan tuh perkataannya baik semua. Kalau sudah kenal biasanya kelihatan juga gitu ya. Ke diri kita sendiri, kita udah bilang perkataan yang membangun gak ke diri kita sendiri juga? Atau kadang-kadang kita lebih banyak menjatuhkan diri kita sendiri. Nah itu yang harus kita perhatikan. Di ayat yang keempat ini, kata memberikan kepadaku lidah seorang murid, itu artinya the tongue of those who are taught. Atau mungkin bahasa gampangnya, memberikan kepadaku lidah itu dalam bahasa aslinya itu artinya lidah yang diajar. Jadi yang keluar dari mulut kita itu adalah sesuatu perkataan yang bukan tiba-tiba muncul, tapi itu adalah sesuatu yang diajarkan teman-teman. Gitu ya. Dan kata memberikan kepadaku lidah itu refers kepada Keluaran 4 ayat 12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jadi di Keluaran ini berbicara Allah itu berbicara kepada Musa ketika dia bilang aku tuh nggak pintar ngomong Tuhan katanya. Kirim aja yang lain. Tapi di sini di Yesaya ini refers kepada Keluaran. Jadi sama seperti Musa, Tuhan akan menyertai kita dalam berkata-kata. Kadang kalau kita dibilang kita disuruh, iya aku bisa disuruh misalnya jadi volunteers gitu ya. Di sini saya bisa jadi volunteers. Oh, saya bisa nari. Saya misalnya bisa main musik gitu ya. Atau pelayan apapun. Oh, saya bisa multimedia, saya bisa kamera. Tapi kalau dibilang, ya coba berdoa buat kita semua. Jangan dulu. Jangan, dia aja yang suruh doa. Atau misalnya kita bilang lagi, minta tolong disuruh sharing firman Tuhan gitu ya. Jangan dulu katanya, yang lain aja. Karena kita ngerasa kita nggak pintar ngomong gitu. Padahal Tuhan itu sudah dikatakan ketika apa yang keluar dari mulut kita, saat ini pun saya yang keluar dari mulut saya ini adalah sesuatu yang diajarkan. Jadi bukan karena kemampuan. Kalau kemampuan, teman-teman kalau lihat saya yang dulu itu kalau ngomong tuh cepet banget. Ini mungkin udah sedikit berkurang gitu ya. Dulu saya kalau ngomong kayak orang gak jelas ngomongnya. Beda lagi dengan kakak saya yang pertama. Itu lebih gak bisa ngomong lagi gitu ya. Kalau mungkin teman-teman Bapak Ibu ada yang ikut ibadah jam 10 tadi. Dikatakan bahwa kakak saya itu sendiri yang pertama. Itu yang bilang mau jadi pelayan Tuhan. Yang takut itu bukan kakak saya. Yang takut itu orang tua saya. Papa dan mama saya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa sesimpel ketika di hotel beliau sendirian. AC-nya rusak. Beliau lebih memilih untuk tidak menghubungi resepsionis, lebih baik dia panas-panasan di hotel dibanding harus telepon resepsionis. Jadi nggak pengen ngomong sama orang. Jadi kalau diajak ngomong iya, enggak, diam habis itu. Nanti kalau diajak ngomong lagi cuma jawab iya, enggak. Dan ketika beliau katakan dia jadi hamba Tuhan, dipercayakan firman Tuhan, yang deg-degan itu sekeluarga, kami yang sekeluarga. Tapi saya percaya itu bukan karena kemampuannya. Kalau kemampuannya kita lihat, nggak mungkin. Tapi itu adalah firman, ada apa yang keluar dari mulutnya itu adalah sesuatu yang diajarkan. Jadi apa yang keluar dari kita, mulut kita, kalau dibilang aduh kayaknya emang mulutku tuh emang yang keluar emang udah kebiasaannya gitu misalnya. Yang agak-agak kasar gitu ya, agak-agak slang words gitu ya.
Itu adalah sesuatu yang diajarkan, artinya sesuatu yang dilatih teman-teman. Memperkatakan hal yang baik itu sesuatu yang dilatih. Itu berlaku juga buat saya. Jadi kalau misalnya lagi ada banyak kerjaan, ada banyak yang bikin saya stres. Kadang rasanya pengennya aduh capek gitu ya misalnya, pengennya ngeluh. Tapi selalu saya berusaha gitu ya, memang kadang-kadang saya agak senyum-senyum sendiri. Jadi karena bisa tiba-tiba cuman, Tuhan baik. Ngomongnya agak setengah marah, tapi saya berusaha memperkatakannya gitu ya. Tuhan baik. Terima kasih Tuhan ya, makasih ya ini ya. Banyak, berarti Tuhan banyak yang mau dipercayakan. Kadang ngomongnya agak sedikit sarkastik, agak kesannya gitu ya. Berarti ini banyak Tuhan mau proses hidup ini gitu ya. Tapi itu salah satu bentuk cara saya untuk memperkatakan hal-hal dibanding instead ngomong yang negatif, ngomong yang positif gitu ya. Nah sama seperti Musa, teman-teman mungkin saat ini saya percaya anak-anak yang mau ditransform adalah anak-anak yang mau diubahkan. Kalau anak-anak yang mau diubahkan artinya anak-anak yang mau diajar. Kalau mau menjadi murid artinya nggak cuman ketika naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, ilmunya segitu aja, kemampuannya tetap segitu aja. Enggak, ketika kita bilang kita mau ditransform, naik kelas, berarti ada yang berubah. Gitu ya. Artinya kita mau dipercayakan lebih. Jadi ketika teman-teman nanti ke depannya dipercayakan untuk sharing firman Tuhan, atau misalnya ngomongin kebaikan Tuhan aja sesimpel itu. Itu salah satu cara Tuhan untuk kita dipakai, dan itu pasti Tuhan ajarkan. Gak mungkin kita ngomong sendiri, pasti Tuhan yang ajarkan gitu ya. Dia mau kita belajar mengenai apa yang harus dikatakan. Dengan cara apa? Ini akan dijawab di poin yang kedua. Kalau yang pertama kita belajar bahwa make an impact through words, itulah sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah to hear is to obey. To hear is to obey gitu ya. Mendengarkan adalah suatu perintah bahasa gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin tahu ini bahasa yang zaman dulu dipakai. Jadi kalau misalnya hamba gitu ya misalnya atau apa. Dia bilang kalau dibilang ini adalah sebuah perintah itu apa? To hear is to obey. Apa yang didengar itu adalah sebuah perintah, sebuah ketaatan yang harus dilakukan gitu. Di ayat 5 dikatakan Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Not only did the Father give Jesus words to say, but he also gave him works to do. Bukan hanya Tuhan itu Allah itu mengajarkan perkataan yang ingin diajarkan gitu ya. Tapi dia juga memberikan tugas kepada Yesus. Yesus itu submission, menundukkan diri taat kepada kehendak Bapaknya gitu ya. Tadi pagi mungkin sudah sempat disinggung. Bahwa sebenarnya tugas anak itu adalah menyempurnakan bapak dan ibunya. Sama seperti Yesus. Yesus ketika datang ke dunia, yang disalib adalah Yesus, bukan Bapa. Sama seperti kita. Jadi kita nggak bisa milih orang tua kita. Artinya ada tugas khusus adalah kita menyempurnakan orang tua kita. Jadi ketika misalnya orang tua kita ada kurangnya, pasti saya percaya ada kurangnya. Manusia gitu ya. Tapi tugas kita ketika melihat kekurangan itu bukannya nuntut, bukannya menjelekan keluar, tapi kita memperlengkapi. Apa yang kurang di orang tua kita, kita perlengkapi. Dan itu yang Yesus lakukan. Yesus itu tunduk sama kehendaknya Bapaknya gitu ya. Dikatakan tadi dibilang bahwa Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Yesus pun seperti itu, dia nggak rebel, dia nggak berusaha mundur dari panggilan dari tugasnya sebagai anak. Tapi ia melakukannya tugasnya itu. Ia tidak menolak untuk penderitaan. Ia menawarkan, kalau di sini kan dikatakan di ayat yang ke-6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku gitu ya. Nah, dia tidak menolak penderitaan, ia menawarkan punggungnya kepada orang yang memukulnya. Ia menawarkan pipinya kepada orang yang mencabut janggutnya. Ini ketika Yesus disalib. Dia tidak menyembunyikan wajahnya dari ejekan dan orang-orang yang meludah gitu ya. No one in history has ever been more obedient to scripture than Jesus. Gak ada orang yang lebih taat daripada Yesus. Siapa sih kalau dibilang sama orang tuanya, kamu mati ya, kamu berkorban ya. Ada sampai segitunya. Kalau orang tuanya bilang kamu berkorban, kamu yang harus mati gantiin gitu ya. Manusia orang-orang yang mungkin kita kalau dalam ini di dunia kita pikir, orang-orang banyak kita yang disuruh korban, disuruh sama siapa? Bapak kita lagi. Gak ada di dalam, kalau kita baca di Alkitab, gak ada orang yang lebih taat dibanding Yesus. Sampai kasih nyawanya, taat sama perintah Bapaknya gitu ya. Seperti pada ayat sebelumnya, Tuhan akan mempertajam pendengaran kita setiap paginya apabila kita mau membuka
telinga kita. Tadi saya katakan di awal bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu diajarkan tadi. Jadi itu bukan sesuatu yang serta-merta ngomong aja, sesuatu yang ngasal, tapi itu sesuatu yang diajarkan. Tapi diajarkannya lewat apa? Pendengaran kita setiap paginya, apabila kita membuka telinga kita. Bila Yesaya di ayat 5 ini bilang dikatakan bahwa berarti ada orang dikatakan di sini dikatakan Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Kalau di Yesaya 5 ini bisa bilang begitu, berarti ada orang yang memilih untuk memberontak dan membelakangi, step back dari Allah ketika ia berbicara kepada kita. So if we are wondering kenapa kita nggak bisa dengar suara Tuhan, kadang kita bilang ya, aku setiap minggu gereja, aku setiap minggu pelayanan. Apa semua ibadah mungkin aku udah pernah ikutin gitu ya. Tapi kok kayaknya hanya orang-orang tertentu yang kalau kita dengar di firman dia bisa dengar suara Tuhan. Kok nggak pernah dengar suara Tuhan ya? Suara Tuhan tuh bentuknya gimana sih? Kadang gitu ya. Dan itu pernah menjadi pertanyaan buat saya. Bukan waktu kecil, kayaknya waktu itu saya waktu masih kuliah. Dengar ketika dikatakan, iya Tuhan itu beri ketenangan, Tuhan itu berbicara. Dan waktu itu saya pun sebagai anak pendeta nggak luput dari pertanyaan itu. Suara Tuhan tuh gimana sih? Apa sih bentuk suara Tuhan itu? Kalau dibilang coba dengar suara Tuhan, gimana kita tahu itu suara Tuhan atau bukan? Gitu, itu masih menjadi pertanyaan saya dulu. Tapi ternyata memang tuh cara Tuhan berbicara itu lain. Dan itu caranya lewat relationship kita, keintiman yang kita bangun sama Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau masih dari kita yang bilang kita gak bisa dengar Tuhan berbicara. Saat ini mungkin kita lagi bingung, aduh mau masuk kampus mana. Mungkin ada yang bingung gitu ya, mau masuk STT enggak ya. Atau ada yang bingung, Tuhan dia pasangan buat aku bukan dia. Habis apa lagi, Tuhan ini pekerjaan dari Tuhan atau bukan ya. Dan kita ngerasa kita gak dijawab sama Tuhan gitu ya. Mungkin itu karena kita memberontak atau step back, sadar atau gak sadar. Mungkin Tuhan udah berbicara, lewat apa? Lewat firman, lewat mungkin orang tua kita buat anak-anak muda. Mungkin yang sudah menikah dari pasangan kita. Tapi kita gak mau dengar karena kita bilang apa, kita kayaknya bukan dari Tuhan deh. Kita denial. Kita step back ketika Tuhan berbicara yang benar. Kadang memang caranya Tuhan itu agak lain. Ketika Tuhan berbicara, pasti teman-teman mungkin punya pengalaman ketika dimana rasanya memang aneh untuk dilakukan, tapi kita tetap lakukan dan ternyata itu yang benar. Gitu. Nah itu perlu dilatih untuk mendengar suara Tuhan, gitu ya. Mungkin kita memberontak ketika Tuhan mau ngomong. Kalau Tuhan mungkin sudah kasih tanda, Tuhan kasih aku tanda misalnya, dia bukan dari Tuhan. Tuhan kasih tanda, sudah ada nih red flag-nya gitu ya bahasa anak zaman sekarang. Tapi kita kayak enggak lah Tuhan, masa satu kekurangan melebihi kelebihan yang 1000 gitu misalnya. Kemudian misalnya kita bilang, untuk dibilang masuk ke jurusan ini, tapi aku nggak suka Tuhan gitu ya misalnya. Tapi keterimanya di situ misalnya, ini banyak case terjadi. Ketika apply di beberapa mungkin jurusan, SMA mungkin ya juga bisa di kuliah, dia apply ke beberapa, yang kepilihnya itu yang malah jurusan yang lain yang mungkin dia nggak tertarik. Terus itu cara Tuhan mungkin untuk membawa kita ke sana. Tapi kita bilang, enggak, kita coba lagi ke kampus lain. Kadang kita denial, kadang kita step back ketika Tuhan mau berbicara sama kita. Hearing gitu ya dalam bahasa mendengar ini di ayat yang kelima, that means to hear, untuk mendengar, to understand, untuk mengerti, and to receive it, dan untuk menerima. Jadi ketika dikatakan untuk mendengar, itu artinya kita dengar, kita mengerti, baru kita terima. Gitu ya. Belajar untuk melakukan itu. Dengar firman Tuhan, jangan dilawan dulu. Kalau misalnya udah ada di dalam kita sudah ada rasa, misalnya bilang jangan, atau misalnya ada sesuatu bilang jalan, kita dengar dulu, kita berusaha mengerti dulu. Kemudian kita terima juga, belajar untuk taat. In other words, we respond in faith to His words. Artinya kita menerima perkataannya Tuhan dengan iman. Rasanya emang gak mungkin, rasanya gak make sense. Tapi dengan iman kita percaya. We respond and we obey. Kita respon dengan ketaatan kita, gitu ya. Kata membuka telinga di ayat yang kelima ini sama dengan nubuatan pada Yesaya 35 ayat yang kelima. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Semula Allah menciptakan manusia dengan sempurna gitu ya. Sesuai dengan gambar dan rupanya Allah. Kemudian jatuh ke dalam dosa,
yang membuat kita menjadi orang yang buta dan tuli. Gitu ya. Tetapi melalui kedatangan Yesus Kristus di dunia, telinga kita dibuka dan dibuka kembali, gitu ya. So it's up to you and me now. Memilih untuk memberontak dan tetap tuli, nggak mau denger deh Tuhan. Aku coba dulu. Nanti kalau udah gagal, udah akhir, udah mentok, baru aku tanya Tuhan. Kalau udah mentok, baru aku coba caranya Tuhan. Kita mau tetap tuli atau memilih untuk belajar membuka telinga kita dan kita bisa kembali mendengar keinginan dan pengajaran Allah dalam kehidupan kita. Itu semua balik ke kita. Pada akhirnya itu free will teman-teman. Teman-teman mau dengar, mau enggak, itu free will. Kita mau tutup telinga ketika Tuhan ngomong, itu terserah kita juga. Tapi akhirnya apa? Jalan kita muter, kita udah mentok. Pernah kejadian gitu ya pasti ya. Teman-teman udah usaha, udah capek. Tuhan udah mentok. Udah aku serahin sama Tuhan, udah gitu aja baru serahin ke Tuhan. Dan benar Tuhan tolong. Kalau dari awal kita dengar, itu kita gak perlu muter-muter. Tapi gak apa-apa, karena Tuhan mengasihi kita, toh itu pun Tuhan terus lakukan. Walaupun itu sudah terjadi berkali-kali. Jadi mulai sekarang belajar dengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Melalui firman Tuhan, melalui khotbah, melalui sharing. Mungkin kalau di sini ada family tadi ya. Family, fokus itu salah satunya family. Itu ada ibadahnya. Itu dari situ. Dari firman yang kita dengar di YouTube, dari yang ada di TikTok, Instagram. Sesimpel itu bisa menguatkan kita. Dari situ Tuhan pun bisa berbicara. Gitu ya. Jadi belajar untuk mendengarkannya. Yang ketiga, sifat seorang murid yang Tuhan pengen kita teladanin adalah endure every suffering. Endure every suffering in our service to God. Belajar untuk bertahan dalam penderitaan. Toh menjadi murid itu gak mudah. Ada orang sekolah gampang, ya ada yang dibayar ya mungkin ya. Yang sistem bayar udah selesai. Tapi nyatanya proses yang kita tahu, murid itu emang gak mudah. Ada penderitaannya, bangun pagi, pulang sore, habis itu nugas, besok pagi bangun lagi. Itu membuat kita makin pintar, membuat kita bertumbuh kalau di sekolah. Jadi endure every suffering in our service to God. Belajar untuk bertahan dalam penderitaan itu. Seperti di ayat yang ke-6 dikatakan, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mataku ketika aku dinodai dan diludahi. Jadi bila pada ayat yang keempat dan kelima, kalau Bapak Ibu teman-teman baca dikatakan Allah yang memberikan. Ya kan, Allah yang memberikan lidah, Allah yang memberikan pendengaran kita gitu ya, mendengar firman Tuhan. Untuk memberikan perkataan yang membangun dan telinga untuk mendengar seperti seorang murid. Maka pada ayat yang ke-6 tertulis aku memberi. Ya kalau teman-teman perhatikan. Di sebelumnya dikatakan Allah yang memberi lidah, Allah yang memberi telinga untuk mendengar tadi seperti seorang murid. Tapi di ayat yang ke-6 dibilang aku memberikan. Jadi pada poin 1 dan 2 Allah sudah melakukan bagiannya. Yaitu memberi pengajaran agar menjadi pendengar yang baik dan memberikan perkataan yang membangun sama seperti seorang murid. Jadi Tuhan itu di yang pertama sudah dikasih pengajarannya. Supaya yang keluar dari mulut kita itu yang sudah diajarkan. Diberikan pendengaran supaya kita bisa mendengarkan firman-Nya, kebenarannya gitu ya. Sehingga pada poin yang ketiga ini mengajarkan kita untuk melakukan bagian kita yang memberi diri, yaitu rela untuk merendahkan diri. Nah ini bagian kita mau merendahkan diri enggak? Kita mau submission enggak untuk dengerin firman Tuhan? Untuk ikutin jalannya Tuhan walaupun rasanya berat gitu ya. Menurut tradisi bangsa Yahudi, janggut itu merupakan tanda kekuatan. Makanya kalau teman-teman lihat di film-film zaman dulu, itu bukan nganggur, bukan gak ada alat cukur. Tapi itu udah ada simbolnya. Jadi kalau misalnya laki-laki itu punya janggut makin panjang gitu ya, itu merupakan tanda kekuatan dan kejantanan seorang pria dan laki-laki zaman dulu dan mungkin sampai sekarang masih ya dipelihara sampai sekarang gitu ya. Nah berbeda dengan bangsa Mesir, orang Yahudi biasanya memelihara janggutnya itu utuh. Kalau bisa makin panjang makin bagus gitu ya. Jadi hanya ada 3 kemungkinan kalau janggut mereka itu dicukur. Kalau laki-laki orang-orang Yahudi itu dicukur cuma ada 3 kemungkinan gitu ya. Di ayat yang Imamat 14 ayat 9 dikatakan itu biasanya kalau dicukur karena sembuh dari kusta. Itu harus dicukur pasti. Kemudian kemungkinan kedua kenapa dicukur janggutnya itu di Ezra 9 itu artinya sedang dalam kesusahan atau kesedihan. Yang ketiga di Yesaya 15 itu dicukur itu kalau sedang berduka atau lagi ratapan. Kalau lagi berduka itu juga bisa dicukur. Cuma 3 kemungkinan itu.
Tetapi bila seseorang mencukur atau mencabut janggut orang lain, berarti itu suatu tanda penghinaan. Jadi kalau tiba-tiba teman-teman cukur janggut temennya, itu udah penghinaan buat mereka bangsa Yahudi. Jadi makanya dikatakan di sini, aku memberikan janggutku. Dikatakan gitu kan. Ini saya nggak ngomong sendiri, di 2 Samuel 10 ayat 4 dikatakan bahwa ketika kita mencukur janggut orang itu artinya penghinaan. Gitu ya. Sama seperti punggung juga, tadi dikatakan dia memberikan punggung juga dia janggutnya gitu kan. Sama seperti juga tadi punggung, dalam bahasa asli punggung juga bisa berarti kemuliaan, ditinggikan, agung gitu ya. Sama seperti kehidupan sehari-hari kita dapat mengetahui keadaan seseorang dari cara berdirinya gitu ya. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat cara orang yang manners, diajarin etika gitu ya. Nggak boleh kalau diajarin jalan tuh jangan bungkuk, tegak. Itu salah satu katanya untuk melihat bahwa kita tuh percaya diri. Gitu kan, salah satu yang diajarkan. Orang kalau lemes itu pasti kelihatan juga dia bungkuk gitu ya. Kadang-kadang kalau kita lihat di film atau di drama atau apapun itu, cara menggambarkan orang yang bersedih itu bungkuk biasanya. Orang yang percaya diri pasti tegak, kepalanya dongak gitu ya. Itu udah sebuah body language. Jadi punggung itu menandakan kemuliaan kalau dalam bahasa aslinya. Punggung itu berarti juga sebuah yang ditinggikan, agung. Jadi kalau dia sampai kasih punggungnya, artinya dia sudah memberikan kemuliaannya dia yang menjadi sebuah kehormatan dia sudah berikan gitu. Ayat 6 ini berbicara mengenai diri kita yang sanggup untuk merendahkan diri, submission. Dan tidak menyembunyikan muka yang dalam bahasa asli, tidak mundur dari hadapan Allah. Jadi dikatakan tadi di ayat yang ke-6, aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan dilukai. Nah, di dalam yang tidak menyembunyikan muka, itu dalam bahasa aslinya artinya tidak mundur dari hadapan Allah. Ketika kita memilih menjadi muridnya. Jadi sekali kita mau jadi murid, gak ada kata mundur teman-teman. Balik lagi ke khotbah yang tadi pagi, semuanya relate gitu ya. Kalau kita murid, kalau dibilang tadi dikatakan kalau domba terhilang bisa kembali. Mutiara yang hilang bisa kembali, anak terhilang itu bisa kembali. Tapi gak ada dikatakan murid yang terhilang, itu gak ada murid yang kembali. Pasti dikatakan murid tuh kalau misalnya sudah hilang, sudah mengkhianati dikatakan murtad. Gitu ya, itu biasanya sering dipakai di agama sebelah. Kamu kalau udah mengkhianati agamamu dikatakan murtad, jadi gak ada murid kembali. Sekali kita menjadi murid, maka kita gak akan mundur dari hadapan Allah. Bahasa aslinya pun mengatakan seperti itu gitu ya. Nah tetapi seringkali dalam gereja, kadang-kadang kita tuh diajarkan bahwa mungkin di beberapa gereja, kita sering dengar kalau diajarkan tuh seperti ini. Iya kita mencari volunteers, orang-orang yang mau volunteers itu apa bahasa Indonesianya? Mau bersukarela melayani di gereja. Ya mau sukarela membantu dalam pelayanan ini, sukarela membantu ini. Padahal dalam Alkitab itu nggak salah teman-teman ya. Tapi dalam Alkitab dikatakan, the problem with the few is if you can choose to serve, then you can also choose not to serve. Or to quit serving if the serving is not to your liking. Atau dalam bahasa Indonesianya, tadi dikatakan bahwa itu adalah sebuah, tadi apa, volunteers, maaf ini agak kecampur-campur. Sukarela gitu ya, sukarela. Ya artinya sesuka-sesuka rela aku gitu kan kadang. Nah kadang kita bilang gitu, siapa yang mau jadi volunteer, siapa yang tergerak untuk melayani. Padahal sebenarnya ketika kita memilih dikatakan bahwa kamu sukarela mau melayani, artinya bisa juga kamu sukarela untuk tidak melayani. Sukarela untuk mundur dari pelayanan ketika pelayanan itu udah gak menyenangkan. Saya percaya pelayanan itu kalau udah tahu di dalamnya, gak semuanya halnya baik. Bener ya, mungkin sudah ada yang pernah merasakan. Kelihatannya di luar bagus, tapi kalau sudah di dalamnya kayaknya ada sesuatu, aduh masa pelayanannya misalnya 4 kali ibadah, 4-4-nya saya pelayanan gitu misalnya. Sekali gak apa-apa, tapi itu teman saya izin-izin terus akhirnya harus digantiin, misalnya gitu. Habis itu misalnya kita di pelayanan, kita nemu orang yang suka ngomongin, aku tuh udah pelayanan serius, tapi kenapa orang ini suka ngomongin aku gitu ya misalnya. Ini suka betul kayaknya menjatuhkan orang lain. Pelayanan aku jadi gak damai sejahtera, dibanding gitu mending aku gak usah, dibanding aku gak damai sejahtera. Nah ketika kita bilang kita ikut Tuhan, gak ada katanya mundur. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi ketika kita melayani, itu bukan sesuka serela-relanya aku, tapi itu adalah sebuah mandat. Tidak ada di Alkitab yang namanya orang Kristen tanpa pelayanan.
Cari di Alkitab, ada nggak orang Kristen nggak melayani? Orang Kristen itu pasti melayani, tergantung bidangnya memang. Tapi pasti melayani. Kita telah terjerumus ke dalam cara berpikir yang salah, yaitu ada orang-orang yang sangat berkomitmen melakukan pelayanan, ada yang mau pelayanan, itu yang maju. Namun ada orang lain yang hanya melayani Tuhan di waktu yang senggang. Tuhan, kalau aku lowong baru aku gereja ya, kalau aku lowong baru aku pelayanan ya Tuhan. Itu menganggap sebagai sukarelawan. Gitu ya. Padahal kalau kita lihat di Alkitab nggak ada orang Kristen yang tidak melayani. Jadi pastinya semua di tempat ini akan melayani semua, amin. Amin. Orang Kristen pasti melayani. Nggak ada yang namanya orang Kristen dikatakan dia ibadah aja, mendengar aja. Pasti melayani gitu. Setiap kali dalam kitab di Alkitab mengenai karunia roh itu disebutkan kata masing-masing atau setiap. Sekali lagi, jadi kalau di Alkitab, kalau kita baca tentang karunia rohani, tentang karunia roh, itu pasti dimulai dengan kata setiap, atau dimulai dengan kata masing-masing. Itu ada di Roma 12, di 1 Korintus 12, di Efesus, di Petrus, 1 Petrus, itu semua gitu. Ketika ngomong tentang karunia roh, itu dikatakan masing-masing, dikatakan each. Setiap orang, itu artinya setiap kita itu pasti punya karunia roh. Artinya setiap kita ketika pasti punya karunia, itu pasti melayani. Gitu ya. Seperti yang dikatakan Petrus, karena masing-masing orang telah menerima karunia istimewa. Gunakanlah karunia itu dalam melayani satu sama lain sebagai pengelola yang baik atas berbagai anugerah Allah. Setiap orang Kristen telah menerima anugerah dari Tuhan. Amin. Tuhan hidup kita semua dipelihara, amin. Nah, kita udah menerima anugerah Tuhan. Setiap orang Kristen akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan dalam menggunakan karunia itu untuk tujuan Tuhan. Kita udah pertanggungjawabkan karunia kita belum? Teman-teman, Bapak Ibu. Tadi dikatakan each, artinya gak mungkin, sangat tidak mungkin Bapak Ibu teman-teman gak punya karunia untuk melayani. Nah pertanyaannya, karunianya sudah dikelola belum? Karunianya ini sudah berbuah belum? Sudah menghasilkan buah belum? Gitu ya. So don't quit. Learn to endure even in the middle of suffering. Jadi jangan berhenti teman-teman. Ketika teman-teman mau memulai pelayanan, pasti gak mudah. Tapi jangan mundur, jangan keluar. Bertahan. Sama seperti Yesus gitu ya. Bahasanya kalau di sini Yesus tuh dikatakan, aku sudah sampai dijorokin, udah didorong gitu ya. Sudah sampai aku apa yang menjadi kemuliaan aku, yang tertinggi buat aku. Sudah aku berikan, artinya pelayanan kita pun begitu teman-teman. Kalau sampai kita direndahin, itu pun Yesus sudah ngalamin. Kalau pelayanan kita sudah rasanya dikucilin, gitu aja gak bisa. Gitu aja gak berkembang-kembang misalnya. Gitu aja kamu dikatakan semuanya. Kalau baru gitu aja kita sudah menyerah, Yesus loh udah sampai memberikan punggungnya, janggutnya ketika ia disalib. Gitu ya. Earnest, kesungguhan, keseriusan, spiritual growth, pertumbuhan spirit are crucial as God's disciples. Kesungguhan, keseriusan, pertumbuhan roh itu sesuatu yang krusial bagi murid-murid Tuhan. Jadi kalau kita mungkin selama sebulan ini sudah mendengar tentang murid, tapi spirit kita, roh kita tidak bertumbuh, berarti belum lulus, ujiannya masih sama. Salah satu tanda muridnya Tuhan itu adalah dia punya spiritual growth. Roh yang terus bertumbuh, gak mandet, gak ngestak rohnya gitu ya. Melayani Tuhan perlu ada kesungguhan, ketetapan, keseriusan, komitmen, dan pertumbuhan secara spiritual. Tim KMP, Komisi Musim boleh bersiap. Jadi hari ini kita belajar, apakah kita sudah memiliki sifat seorang murid Kristus atau belum? Bila kita masih sering mengeluarkan perkataan yang gak membangun ke orang sekitar, ke orang tua kita, ke anak kita, ke pasangan kita. Kita masih sering tidak mendengarkan Tuhan, instead kita mencari pembenaran diri, kita mau coba jalan sendiri, kita masih mundur dari hadapan Tuhan demi fit in dalam suatu community, kita gak mau menderita, kita mau cari yang senang-senang aja, berarti kita masih perlu belajar. Dan gak ada kata terlambat, bisa dimulai dari sekarang. Tuhan mau sebagai murid Allah kita punya impact. Murid itu harus mempunyai dampak buat sekeliling kita. Murid itu punya ketaatan dalam mendengar pengajaran dan keinginan Tuhan. Murid itu mau merendahkan diri, terlepas apa yang orang lain katakan atau lakukan. The best disciples is shaped by his master's purpose and will.
sekali lagi, the best disciples, murid yang terbaik itu adalah yang dibentuk oleh gurunya sesuai dengan tujuan dan kehendaknya. Jadi kalau gurunya udah ajarin dan itu berhasil nyampe terbentuk ke muridnya, berarti itu adalah murid yang terbaik. Tapi kalau gurunya udah ajarin tapi nggak kebentuk-bentuk, berarti itu masih perlu remedial. Gitu ya. Jadi mulai hari ini kita belajar untuk hidup seperti seorang murid. Memiliki ketiga sifat ini. Simple memang perkataan yang membangun. Artinya apa? Keluar yang mulut kita adalah impact. Mau kecil apapun ngomong sama Tuhan punya impact. Sifat yang kedua, belajar taat dari mendengar. Tuhan mau ngelakuin apa Tuhan dalam hidupku? Tuhan mau apa? Aku mau dibawa kemana? Belajar taat. Yang ketiga, sifat yang ketiga adalah untuk kita bisa merendahkan diri. Bukan tentang kita yang maunya dilayanin terus, tapi kita mau belajar untuk penundukan diri. Ketika kita bisa melakukan itu, Tuhan akan next step. Kita akan naik level terus. Kita akan naik kelas terus. Dan ketika kita sudah lulus, kita akan memuridkan orang lain lagi. Itu tujuannya Tuhan. Tuhan Yesus memuridkan kita dan kita memuridkan orang-orang di sekeliling kita. Amin buat firman Tuhan.